Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Hadirin rekan-rekan Ikhwatul Iman rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu dengan rekan-rekan semua, dan juga alhamdulillah para pembicara telah hadir di depan kita semua. Insya Allah ini adalah para pembicara yang hebat-hebat, generasi muda yang punya pikiran yang sangat brilian. Ada yang dari NU, kemudian juga ada yang dari Muhammadiyah, kemudian juga ada yang dari Persis. Bisa dikatakan bahwa ini adalah representasi daripada pemikiran organisasi masing-masing. Hadirin rahimakumullah, tema seminar kita kali ini adalah tentang kuliah akidah. Akidah ini tentu saja sesuatu yang sangat penting. Bahkan ajaran Islam dari semenjak zaman Nabi Adam sampai akhirat kelak pun itu tidak akan terlepas daripada akidah Islam, yaitu tauhid la ilaha illallah. Hadirin rahimakumullah, jika kita lihat di media sosial banyak bertebaran informasi berkembangnya media, tentu saja berkembang pula dengan ledakan informasi. Nah, ledakan informasi ini ternyata itu sangat spektakuler, termasuk juga berpengaruh terhadap wacana-wacana pemikiran. Salah satunya adalah berkaitan dengan masalah akidah ini. Hadirin rahimakumullah, salah satu konsep kunci dalam akidah ini adalah terkait dengan konsep dan juga sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah tradisi yang sudah ribuan tahun, 1000 tahun lebih ketika kita berbicara tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Tentu saja ini perdebatan-perdebatan yang ada di dalam media sosial ataupun melalui tulisan-tulisan prolific dalam bentuk buku, ini harus antar organisasi Islam ini harus ada ditemukan titik terang. Di manakah benang merahnya dan juga di mana benang kusutnya. Hadirin rahimakumullah, insyaallah untuk sesi yang pertama kita akan mendiskusikan. Alhamdulillah di sini sudah ada pematerinya, yaitu Al-Ustaz Tiar dan juga insyaallah dengan Al-Ustaz Fahmi Salim. Untuk yang pertama kita akan berdiskusi tentang sejarah. Kita memasuki konsep Ahlus Sunnah ini, keywordnya adalah dari sejarah. Nah, bagaimana sejarah tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini? Bagaimana itu dipahami oleh para pemikir, para ulama dari rentang waktu yang berabad-abad ini. Kemudian bagaimana Ahlus Sunnah, konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah ini berkembang dalam sejarah. Asalnya misalkan terkenal dengan Syiah, kemudian Ahlus Sunnah misalkan ada semacam mengkerucutan, atau misalkan maknanya menjadi semakin luas. Tapi ini hanya ditinjau, keywordnya adalah dari aspek sejarah. Hadirin rahimakumullah, siapkan saja nanti pasang telinga dan juga pasang mata. Siapkan nanti pertanyaan yang kritis. Insya Allah untuk yang pertama ini hanya untuk sesi pemberian materi saja. Nanti setelah istirahat, sholat dan lain sebagainya sekitar jam 1, nanti kita akan berdialog, diskusi kritis terkait dengan masalah ini. Hadirin rahimakumullah, kita langsung saja kepada pembicara yang pertama, yaitu kepada Al-Ustaz Tiar Anwar Bahtiar, Dr. Anwar Tiar Ahmadiyar. Kepada beliau kami persilakan. Ya, baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'd. Para hadirin, para pembicara dan juga moderator, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan mendiskusikan satu topik yang kelihatannya sih di antara para pembicara di depan ini pikirannya hampir mirip-mirip lah gitu, walaupun tidak sama persis tetapi mungkin tidak ada perbedaan yang terlalu mencolok, yaitu bahwa ingin sama-sama membangun kesepahaman tentang siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian ingin mencari titik temu di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri. Di makalah yang saya buat, karena memang diminta untuk menulis sejarah, kalau mengenai sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaahnya tentu panjang karena ini menyangkut objek yang cukup penting dan lama. Dia sudah sejak sekitar abad ke-3 atau abad ke-4 Hijriah, atau bahkan kalau bisa ditarik lebih awal bisa sampai ke abad ke-1 Hijriah, itu sudah merupakan isu yang cukup krusial. Kalau kita lihat dari sudut pandang historis, kemunculan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sesungguhnya adalah satu respon terhadap penyimpangan-penyimpangan yang ada di kalangan umat Islam. Jadi di awal umat Islam hadir tentu saja membawa ajaran dari Rasulullah, kemudian para sahabatnya juga masih mengembangkan apa yang diajarkan oleh Rasul, tapi kemudian mulai timbul bibit-bibit fitnah, mulai timbul bibit-bibit perpecahan umat yang ternyata perpecahannya awalnya adalah perpecahan masalah politik, kemudian berkembang juga menjadi perpecahan dalam bidang akidah. Nah, ketika perpecahan itu ada dalam wilayah politik, tentu tidak mengganggu doktrin, tidak mengganggu ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti misalnya perpecahan yang terjadi antara pendukung Ali bin Abi Thalib dengan pendukung Muawiyah, yang sampai menimbulkan perang namanya perang Siffin. Atau sebelumnya perpecahan antara pendukung Ali dengan pendukung Aisyah, yang tentu saja ini juga menimbulkan efek perang yang cukup bersejarah namanya perang Jamal. Nah, pada mulanya konflik-konflik itu adalah konflik politik yang tidak berimplikasi pada keyakinan-keyakinan dan akidah-akidah. Walaupun pada zaman Abu Bakar itu sudah mulai muncul ada di antara yang mengaku umat Islam itu keluar dari ajaran dari Nabi Muhammad SAW, tapi ekstrim ya, yaitu mengaku menjadi Nabi. Sampai Abu Bakar ketika dia diangkat menjadi khalifah, program utamanya itu satu adalah memerangi orang-orang murtad, kemudian memerangi orang-orang yang menolak zakat, dan yang murtad-murtad ini disebabkan karena mereka punya nabi baru. Ada Musailamah al-Kadzdzab, ada Aswad al-Ansi dan lain-lain yang akhirnya harus diperangi oleh oleh Abu Bakar. Nah, tapi itu tidak berkembang cukup luas. Nah, karena memang pendukungnya minoritas sedikit saja, tidak menimbulkan efek politik juga, dan juga tidak sampai menyebar kemana-mana. Tapi nanti konflik yang ini akan menyebabkan muncul gerakan-gerakan akidah itu dimulai sejak fitnah kubro pada zaman Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Nah, dari sinilah nanti mulai pada zaman Ali bin Abi Thalib ini muncul gerakan-gerakan yang mulai merembet ke masalah-masalah akidah. Itu gerakan Sabaiyah. Gerakan Sabaiyah adalah gerakannya Abdullah bin Sabah yang mencoba untuk menarik dukungan politik tetapi melalui doktrin akidah, doktrin kepercayaan keyakinan, yaitu tabdil Ali, dan bahkan bukan hanya tabdil Ali tapi menganggap Ali menjadi sosok yang satu-satunya yang sah untuk mewarisi kepemimpinan Rasulullah. Nah, dari sinilah nanti muncul keyakinan dan kepercayaan yang pada satu abad berikutnya mengkristal menjadi satu ideologi baru atau satu ajaran baru, satu sekte baru yang disebut dengan ajaran Syiah. Nah, di dalam kelompok ini nanti juga muncul ajaran lain, misalnya seperti Khawarij pada zaman Ali bin Abi Thalib sampai berani membunuh Ali dan mengkafirkan Ali. Jadi Ali bin Abi Thalib ini dikafirkan oleh kelompok Khawarij
yang salah seorang kadernya Abdurrahman Ibnu Muljam dia dan bersumpah akan membunuh Ali bin Abi Thalib, karena membunuh Ali bin Abi Thalib itu kata keyakinannya, dalam keyakinannya ini akan menjadi sebab dia akan mendapatkan surga. Nah, sementara Abdurrahman Ibnu Muljam ini profilnya dia bukan orang yang jauh dari ibadah. Dia ini orang yang hafal Quran. Bahkan pada zaman Umar bin Khattab, Abdurrahman Ibnu Muljam ini dikirim ke Mesir untuk mengajarkan orang-orang Mesir Quran. Jadi mengajar membaca Quran, karena Mesir ini ditaklukkan pada zaman Umar bin Khattab. Nah, setelah pulang dari Mesir, kemudian dia pada zaman Ali bin Abi Thalib bergabung dengan kelompok pendukung Ali, tetapi sikapnya semakin mengeras dan kelompok pendukung Ali ini kan pecah dua, ada yang tetap menjadi grup pendukung Ali, nanti ada yang menjadi anti Ali, dan ini yang menjadi kelompok Khawarij ini. Abdurrahman Ibnu Muljam ini adalah representasi, salah satu contoh bagaimana muncul satu keyakinan ideologi baru yang ini mengancam kepercayaan dan akidah Islam yang sudah mapan dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Saya sampai ada doktrin-doktrin di kalangan Khawarij ini mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar. Jadi gara-gara melakukan dosa besar saja bisa murtad, bisa kafir dan sebagainya. Kemudian setelah itu nanti kelompok Khawarij ini dihabisi pada zaman Ali, begitu juga pada zaman Muawiyah. Nah, Syiah ini juga sama, karena Syiah ini ditekan dan dihabisi juga pada zaman Ali dan zaman Muawiyah ini. Mereka akhirnya menjadi gerakan menjadi gerakan di bawah tanah, dan untuk memperkuat gerakannya, Syiah ini juga mulai menciptakan ajaran dan ideologi-ideologi baru yang sebelumnya itu tidak pernah ditemukan, sehingga ketika pada abad kedua Hijriah ini mulai muncul dan keresahan di kalangan para ulama bahwa mulai ada bid'ah-bid'ah baru. Jadi istilah bid'ah itu mula-mula sebetulnya bukan masalah fikih. Nah, kita sekarang bid'ah ini terlalu banyak dibawa ke masalah-masalah fikih, karena padahal fikih itu pasti banyak sekali bid'ahnya gitu, karena al-umur an-nawazil dalam masalah fikih itu pasti akan sangat banyak. Atau perkara-perkara baru di dalam masalah fikih yang sangat banyak. Nah, dulu yang disebut dengan perkara bid'ah, yang disebut dengan ahlul bid'ah pertama kali itu adalah dalam masalah keyakinan dan akidah itu. Jadi muncul Syiah, muncul Khawarij, nanti juga muncul kelompok-kelompok yang lain ya, yang ini membahayakan akidah umat Islam, sampai para ulama sudah mulai menyebut, bahkan Ibnu Abbas ya di dalam ketika dia menafsirkan salah satu ayat ya, yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh dan seterusnya, yang disebut orang-orang yang taswadu wujuh itu adalah ahlul bidah, sementara yang yang tabyadu wujuh itu yang mukanya nanti di akhirat ada mereka putih, itu disebut mereka adalah hum ahlus sunnah wal jamaah, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Artinya pada zaman sahabat ini sudah dikenal juga istilah itu, tetapi ahlus sunnah wal jamaah diperhadapkan dengan kelompok bid'ah itu adalah bid'ah dalam perkara-perkara akidah. Jadi menciptakan satu keyakinan baru yang itu tidak pernah ada ajarannya baik di zaman Rasulullah maupun di kalangan para sahabat. Nah, sehingga istilah ahlus sunnah dan ahlus sunnah wal jamaah ini dia sudah dikenal ya untuk menyebut ajaran yang asli dari Rasulullah itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Itu seperti Ibnu Abbas misalnya, yang kategorinya adalah sahabat. Nanti setelah periode itu penyebutan terhadap ahlus sunnah wal jamaah semakin kuat, tapi waktu itu masih belum diformulasikan bagaimana sebetulnya akidahnya ahlus sunnah wal jamaah. Pokoknya akidah ahlus sunnah wal jamaah ini adalah yang asli dari Rasulullah gitu, bukan Syiah, bukan Khawarij. Nah, kepentingan untuk merumuskan apa yang disebut dengan keyakinan ahlus sunnah wal jamaah ini semakin tertantang ketika muncul Mu'tazilah. Mu'tazilah ini muncul sekitar abad ketiga, bibit-bibitnya sudah ada abad kedua Hijriah, tetapi dia memiliki pengaruh besar ketika Khalifah Al-Ma'mun, ini anaknya Harun Ar-Rasyid, dia menjadikan Mu'tazilah ini menjadi madhab resmi negara, sampai semua ulama yang menolak Mu'tazilah untuk dijadikan ajaran itu ditangkapi, diantaranya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Nah, Imam Ahmad ini ditangkap oleh Al-Ma'mun, dimasukkan ke penjara gara-gara dia terlalu mengkritik Mu'tazilah dan dia tidak mau membenarkan ajaran Mu'tazilah itu, sampai harus masuk penjara.
Tantangan terhadap Mu'tazilah ini sangat luar biasa karena memang dia Mu'tazilah punya kekuatan politik pada zaman Abbasiyah ini. Nah, ketika semakin kuat, akhirnya banyak ulama yang mencoba untuk mengkritik secara mendalam pemikiran-pemikiran Mu'tazilah. Nah, di antara yang paling sistematis dan serius pada sekitar abad ketiga Hijriah, abad ketiga dan keempat Hijriah, memformulasikan kritik terhadap Mu'tazilah ini adalah Abu Hasan al-Asy'ari. Nah, Abu Hasan al-Asy'ari dia menulis tulisan-tulisannya dikumpulkan dalam 2 jilid kitab, judulnya Maqalat al-Islamiyyin. Nah, Abu Hasan al-Asy'ari ini dia mengkritik sangat luar biasa terhadap pemikiran Mu'tazilah, sebab dia memang sebelumnya juga dididik dalam tradisi Mu'tazilah, hampir menjadi ulama Mu'tazilah, tetapi akhirnya dia bertaubat dan mengkritik Mu'tazilah itu. Dan lalu Abu Hasan al-Asy'ari dia memformulasikan akidah yang benar sesuai dengan dalil dari Al-Quran, dari sunnahnya Nabi Muhammad SAW, yang nanti disebut sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu dia tulis dalam kitabnya itu. Ini yang nanti menjadi semacam semacam tonggak, dianggap sebagai tonggak bangkitnya Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Sehingga sering juga orang menyebut bahwa yang disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah itu humul Asy'ariyah. Kalau di Indonesia ditambah dengan wal Maturidiyah. Karena pada saat yang sama ternyata mungkin tanpa ada perjanjian dulu sebelumnya, itu sudah muncul juga Imam Al-Maturidi sezaman dengan Abu Hasan al-Asy'ari ini. Sebetulnya kritik-kritik terhadap Mu'tazilah juga sudah disampaikan, cuma kritik-kritiknya ini seperti oleh Imam Ahmad bin Hambal, kemudian oleh pelanjut berikutnya seperti Imam Thahawi yang sezaman dengan Abu Hasan al-Asy'ari, cuma sifatnya dia lebih tekstual, dan inilah yang nanti akan menjadi akan menjadi salah satu tonggak juga dalam munculnya pemikiran tekstual dalam memahami akidah. Nah, kalau pendekatan Asy'ari ini kan dia menggabungkan antara akal dengan nakal. Dia bahkan nanti murid-muridnya yang mengembangkan pemikiran Asy'ariyah banyak menggunakan filsafat-filsafat dari Barat, ya, Yunani, untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran anti anti aliran-aliran sesat, atau untuk memperkuat akidah Ahlussunnah wal Jamaah, atau yang sering disebut sebagai kalam. Nah, jadi mutakallimun ini dia menggunakan filsafat Barat untuk memperkuat formulasi-formulasi yang sudah ditawarkan oleh Abu Hasan al-Asy'ari. Nah, Imam Ahmad kemudian Imam Thahawi ini dia dalam Aqidah Thahawiyah, kita bisa temukan juga kitabnya yang sezaman dengan Asy'ari. Nanti ini pemikirannya dilanjutkan oleh Ibnu Taimiyah lah, yang paling besar dan paling berpengaruh. Dan dari Ibnu Taimiyah nanti pelanjut berikutnya adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi sesungguhnya baik Imam Thahawi maupun Imam Abu Hasan al-Asy'ari, dua-duanya ada dalam tradisi yang sama, yaitu tradisi kritik terhadap berbagai aliran yang berkembang saat itu, terutama kritik terhadap Syiah, Mu'tazilah, kemudian kritik terhadap Khawarij dan sebagainya. Cuma cara memformulasikannya sedikit berbeda. Satu melakukan pendekatan akal dengan nakal, ini dilakukan oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan juga oleh para mutakallimun setelahnya. Nah, ada yang pendekatannya tekstualis, lebih banyak menekankan kepada nakalnya, kepada teks dari Quran maupun dari hadis. Jadi dikembangkan Imam Ahmad, kemudian Thahawi, dan berikutnya oleh Imam Ibnu Taimiyah. Nah, istilah nanti saling kritik di antara kalangan Ahlussunnah wal Jamaah ini terjadi. Kalau saling kritik dari dulu juga sudah muncul sebetulnya. Bahkan nanti Al-Baghdadi, Abu Qahir Al-Baghdadi, dia hidup pada sekitar abad ke-7 atau abad ke-6 gitu ya. Ya, sekitar abad itu Abu Qahir Al-Baghdadi dia mencoba merekam pendekatan tekstualis dengan yang Abu Hasan al-Asy'ari yang akliyah-nakliyah itu. Jadi Hasan Asy'ari dengan Thahawi ini dirangkum dan di dalam Al-Farqu Bainal Firaq yang ditulis oleh Abu Qahir Al-Baghdadi, dan dia mencoba menyebut memberi jalan tengah lah, bahwa yang pendekatan tekstual maupun yang lintas antara tekstual dengan akliyah, itu kedua-duanya bisa terkategori sebagai Ahlussunnah wal Jamaah juga. Nah, kita bisa baca itu dalam Al-Farqu Bainal Firaq, di bagian terakhir ada penjelasan tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa saja yang terkategori sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, maka dimasukkan semuanya. Jadi artinya
Sebetulnya sebelumnya juga sebelum ketika zaman Abu Hasan al-Asy'ari dan sesudahnya saling kritik di antara pendekatan yang tekstualis maupun yang tidak tekstualis di antara di antara Ahlus Sunnah sudah terjadi. Cuma kedua-duanya oleh para ulama masih dikategorikan sebagai Ahlus Sunnah. Nanti percekcokan di antara Ahlus Sunnah sendiri itu muncul paling keras ini sekitar awal abad ke-20 akhir abad ke-19, yaitu ketika muncul Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga nanti kita akan mendengar istilah Wahabi itu. Nah, Wahabi ini para pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, murid-muridnya, memang kritiknya terhadap pengikut Abu Hasan al-Asy'ari atau Asy'ariyah itu sangat keras, sampai menganggap bahwa semua pengikut Asy'ariyah ini adalah ahlul bid'ah. Nah, maka kemudian yang pengikut Asy'ariyah ini juga balik membalas juga, menyatakan bahwa pengikut Muhammad bin Abdul Wahab atau Wahabi ini juga adalah ahlul bid'ah juga. Dan kita akan bisa temukan itu di tulisan awal abad 20, saling membid'ahkan di antara Ahlus Sunnah. Kalau sebelumnya hanya saling kritik, sekarang ini sudah saling membid'ahkan dan menyatakan satu sama lain itu sudah bukan lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang Wahabi dianggap bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang Asy'ari juga dianggap bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal sesungguhnya dia punya akar yang sama, ya, punya akar yang menghadapi tantangan yang sama pada zamannya masing-masing. Yang Wahabi ini kan kalau diurut akar intelektualnya ya Muhammad bin Abdul Wahab, Ibnu Taimiyah, ke atasnya itu mesti adalah kepada Imam Tahawi dan Imam Ahmad bin Hambal. Nah, sementara yang Asy'ariyah ini sudah disebutkan langsung itu akarnya adalah Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Nah, kedua-duanya kan adalah dari satu tradisi intelektual yang sama, yaitu tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengkritik munculnya bid'ah-bid'ah akidah, sekte-sekte yang terjadi di kalangan atau yang timbul di tengah umat Islam. Nah, hanya di awal abad 20 ini ketika antara Asy'ari dengan Wahabi saling membid'ahkan, itu tentu kita tidak bisa menganalisisnya hanya dari sudut pandang perbedaan pendekatan atau perbedaan metodologi di dalam memahami akidah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ternyata kalau diurut lebih lebih mendalam lagi, kita harus membacanya justru dari sudut yang lain, yaitu dari sudut perseteruan politik. Karena kebetulan waktu itu kan pendukung dari pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah penguasa, yaitu penguasa Saudi, penguasa Ibnu Saud ini yang nanti dia menaklukkan Najd, kemudian menaklukkan Hijaz juga, Mekah, Madinah, yang sekarang menjadi kerajaan Saudi Arabia, itu KSA. Nah, sementara Asy'ariyah ini juga banyak pendukung. Nah, pendukung utamanya saat itu adalah penguasa terbesar Muslim di dunia, yaitu Turki Utsmani. Nah, Utsmani ini kan akidahnya secara resmi menganut Asy'ariyah, sementara Wahabiyah Saudi waktu itu menganut Wahabi. Nah, sehingga perseteruan politik antara Utsmani dengan Saudi Arabia ini menyebabkan timbulnya fitnah juga di kalangan para pengikut akidah di dua kelompok ini masing-masing. Jadi yang Utsmani ini didoktrin bahwa Wahabi ini Saudi tidak perlu didukung karena akidahnya Wahabi, sudah beda dengan yang di Utsmani yang Asy'ari. Begitu juga yang pendukung Saudi ini juga dia mentahdir atau menolak Utsmani ini juga dengan salah satu sebabnya karena mereka adalah pendukung Asy'ari, sehingga mereka layak untuk tidak didukung dan layak untuk disebut ahlul bid'ah. Nah, jadi sesungguhnya perseteruan antara Asy'ariyah dengan Wahabiyah di awal abad 20 itu lebih banyak disebabkan karena masalah perseteruan politik antara Utsmani dengan kerajaan Saudi. Karena kerajaan Saudi ini salah satu kerajaan di Timur Tengah yang pertama kali dia memisahkan diri dari Turki Utsmani. Bahkan terakhir kan Hijaz itu diambil alih oleh kerajaan Saudi Ibnu Saud dari tangan Utsmani. Yang waktu itu Utsmani dia punya gubernur di Mekah namanya Syarif Hussein. Ya, Syarif Hussein ini kan dikalahkan oleh keluarga Ibnu Saud dan diambil alih. Nah, maka perseteruan itu menjadi semakin melebar. Dan sampai sekarang kita menemukan perseteruan antara Wahabi dengan Asy'ari itu sebetulnya sudah di luar konteks ininya perdebatan masalah akidah. Sudah lebih banyak kepentingan politik, dan apalagi kalau kasusnya ini di awal abad 21 sekarang ini sudah dijadikan sebagai isu internasional untuk memecah belah persatuan umat Islam. Sehingga isu-isu Wahabi yang sebetulnya itu adalah isu awal abad 20
dikapitalisasi ulang gitu. Jadi dia dihidupkan lagi zaman sekarang dan diberi nuansa baru, diberi warna baru, seolah-olah ini memang perseteruan yang perseteruan yang baru muncul saat ini saja. Padahal sesungguhnya ini adalah masalah lama yang para ulama sudah dari segi akidah, dari segi ajaran memang ada perbedaan-perbedaan sedikit, tetapi bukan perbedaan yang fundamental yang menyebabkan satu sama lain itu layak untuk dibidangkan. Terus perbedaan ini kalau dari segi pemikiran itu kan sudah diselesaikan, banyak yang menyelesaikannya, walaupun penyelesaiannya itu bukan mencari jalan tengah, tetapi memaklumi masing-masing. Itu memaklumi bahwa ini ada pendekatan A, ini ada pendekatan B, yang dua-duanya bisa saja dikembangkan. Ada yang mencoba menengahi tapi tidak populer, seperti Muhammad Abduh misalnya, dia menulis Risalatut Tauhid. Tapi Risalatut Tauhid yang mencoba menggabungkan pendekatan Wahabiyah atau Ibnu Taimiyah ya dengan pendekatannya Asy'ariyah, itu dianggap dinilai gagal. Sampai sekarang Risalatut Tauhid ini tidak belum menjadi, tidak ada yang melanjutkan penggalian pemikirannya karena memang agak sulit ya di mana mencari titik tengahnya. Tetapi walaupun demikian, pengaruh dari Muhammad Abduh ini cukup besar di dunia, terutama di Indonesia. Organisasi-organisasi Islam awal di Indonesia yang di awal abad 20 itu muncul karena pengaruh Muhammad bin Abdul Wahab. Misalnya ada Muhammadiyah, ada Persis, kemudian ada Al-Irsyad, nanti kalau di Sumatera ada Tawalib dan sebagainya. Semua menganut gagasan persatuan pemikiran yang digagas oleh Muhammad Abduh ini. Oleh sebab itu kalau kita memperhatikan pelajaran-pelajaran akidah di Tawalib ya, di pesantrennya Tawalib di Muhammadiyah atau di Persis, itu hampir mirip, yaitu pelajaran akidah yang sifatnya talfik. Talfik itu campur-campur. Jadi seperti di Persis misalnya ya, kalau waktu dunia itu kan diajarkan sifat 20 itu, wujud, qidam, waqa dan sebagainya, itu Asy'ariyah sekali. Dan itu kan memang formula yang ditawarkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Tapi nanti kalau sudah di levelnya sudah mu'alimin begitu, itu lain, pelajaran akidahnya sudah Wahabi. Sudah mengajarkan tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, tauhid dan sebagainya. Nah, itu kita bisa membandingkan misalnya buku tauhid yang ditulis Ustaz Aceh dengan yang ditulis oleh Hasan atau yang ada di bahan pelajaran diniyah itu. Itu kan beda ya. Dua pendekatan yang berbeda tapi diajarkan secara talfik. Dan ternyata itu bukan hanya kasus Persis saja. Kasus Muhammadiyah sama juga modelnya begitu. Terus di sekolah-sekolah perguruan Tawalib itu sama juga. Jadi ngajarin akidahnya talfik. Nah, karena Gontor itu juga alumni dari Tawalib, ternyata ngajar akidahnya juga sama. Jadi di Gontor itu pelajaran akidah talfik. Sampai sering Gontor disebut sebagai Wahabi juga. Tentu orang Gontornya nolak gitu karena Asy'ari juga di Gontornya. Jadi Asy'ari Wahabi ini tuh khas ya, karena khas pendekatannya Muhammad Abduh. Walaupun sampai sekarang ya produk pemikirannya belum ada, hanya mencoba mendamaikan di permukaan lah gitu. Jadi diajarin dua-duanya. Jadi tidak ada belum ada pendalaman, karena pendalaman itu tetap di madhabnya masing-masing, di Asy'ari maupun yang di di Wahabi atau Tahawiyah itu. Baik, saya kira itu nanti insya Allah lebih dijelaskan oleh para pembicara yang lain yang tentu lebih paham mengenai masalah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, saat ya. Ternyata memang menarik sekali apa yang diungkapkan oleh Satya tadi secara genealogis, bagaimana konsep Ahlussunnah wal Jamaah ini itu ternyata bukan semata-mata perkembangan konsep, tapi ternyata tidak terlepas juga dari perkembangan sejarah dan juga analisis politik seperti tadi. Jadi memang tadi pendekatannya seolah-olah pendekatan politik tadi, situasi politik itu memang berpengaruh juga terhadap bagaimana pertentangan dan juga bagaimana para ulama tadi memahami tentang konsep Ahlussunnah wal Jamaah ini. Tadi dengan Syiah, kemudian juga Ahlussunnah versus Bid'ah, kemudian juga kadang-kadang pahami sebagai versus terhadap Mu'tazilah, kemudian bagaimana tadi tentang Asy'ari, Maturidi dan lain sebagainya itu dipahami secara sejarah dan sangat jelas sekali. Kemudian tadi juga bagaimana pengaruhnya terhadap abad modern sekarang. Kemudian tadi Syekh Muhammad Abduh, kemudian juga bagaimana Muhammad bin Abdul Wahab berpengaruh terhadap konteks Hijaz atau Arab Saudi yang sekarang. Kemudian bagaimana peranan politik itu sangat berpengaruh terhadap wacana-wacana terkait dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti siapkan pertanyaan yang paling jitu, ya. Silakan nanti dikritisi. Tidak usah melihat setiapnya, tapi lihat argumentasinya.
Hadirin dimonggo kita langsung kepada pembicara yang kedua, yaitu Ustaz Ahmad Salim. Silakan Ustaz, waktu 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat bi fadlihi wa inayatihi tatanazzalu rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara, tidak perlu kaget kalau saya Wakil Ketua Majelis Tabligh Muhammadiyah salawatnya pakai Sayyidina. Jangan-jangan bilang di belakang itu Muhammadiyahnya bid'ah. Oh enggak. Di buku kitab Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah itu masih pakai sampai sekarang lafaz salawatnya Sayyidina. Jadi tidak aneh gitu ya. Saya sering bilang sama teman-teman bahwa ciri Muhammadiyah atau tidak itu bukan soal Sayyidina atau enggak ya. Ada beberapa teman yang protes saya tampil di Damai Indonesiaku tabligh TV One itu kok selawatnya pakai Sayyidina loh. Mas, orang Muhammadiyah bukan baca Himpunan Putusan Tarjih enggak. Itu selawatannya dimulai dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sampai orang Wahabi di Saudi pun masih pakai Sayyidina sampai sekarang itu. Ya, kalau baca salat witir ya, doa witir dan sebagainya itu sering pembicara yang jadi host ataupun pembawa acara televisi Saudi pun yang televisi Quran dan Sunnah itu juga pakai Sayyidina. Jadi ini bukan persoalan sesuatu hal yang mendasar seperti itu. Terima kasih saya sampaikan kepada para pengurus PC Pemuda Persis yang dalam hal ini hari ini luar biasa menyelenggarakan acara kuliah akidah yang sangat kita apresiasi, terutama dalam suasana Idul Fitri ya. Semangat Syawal ini kan semangat untuk silaturahim setelah Idul Fitri tentu saja harus kita tingkatkan, kita kembangkan. Dan menariknya silaturahim kita ini dikemas dengan silatul fikri ya, di antara anasir dan elemen-elemen ahli sunnah wal jamaah di Indonesia. Sampai saya tadi sempat mengusulkan kalau teman-teman katakanlah Ustadz Salafi tidak mau hadir dalam satu majelis dengan ahli bid'ah, di sini ya dikirim saja itu kameramen video, disuruh ceramah, menyampaikan materinya, lalu direkam disampaikan di sini Pak, tidak apa-apa ya, karena kan katanya nggak boleh Pak ya, ditafsir gitu ya. Jadi duduk sama orang Muhammadiyah, sama orang NU, sama orang Persis itu ahli bid'ah ya. Kalau tidak mau barang-barang di sini direkam saja ya, supaya tidak kena kontaminasi ahli bid'ah begitu. Ini sekedar usul kan, panitia mungkin ke depan boleh begitu. Sebab saya pikir hal-hal sampai seperti itu ya, Masya Allah ya, kita mengerut dada. Seolah-olah kita ini bukan muslim yang layak untuk duduk bersandingan ya, untuk bersama-sama. Nah ini hal-hal yang ekstrem seperti ini sangat sayang sekali kalau ini menjadi satu akan mengganjal ya persaudaraan di antara umat Islam yang mestinya trennya sekarang ini adalah tren persatuan, bukan lagi tren kita berbicara untuk perpecahan. Ketika di awal-awal muncul firq itu barangkali satu semangat untuk mengutamakan dan mengunggulkan golongannya atau ormasnya mungkin dalam fase-fase establishment, fase-fase pendirian suatu ormas mungkin itu diperlukan untuk untuk mengikat ya loyalitas jamaah. Tetapi setelah itu kan setiap ormas, setiap aliran ini kan haruslah berkembang ya. Dinamika dalam bermuamalah, dalam perkembangan sosial politik ini pun sangat penting untuk kita jaga ya, ritme kita agar umat Islam ini bisa dihargai, dihormati. Bagaimana kita bisa menghargai
atau bisa dihargai oleh orang lain ya di luar Muslim. Kalau kita sesama umat Islam sendiri ini belum selesai dengan dirinya, ya. Maksudnya belum selesai dengan dirinya itu apa? Belum selesai mendefinisikan dirinya. Dirinya itu Muslim, Sunni apa enggak, itu tidak selesai-selesai. Ya kita malu, ini diskusi sudah ratusan tahun, ya, sudah berabad-abad, ya. Apalagi saling lempar tudingan. Ini satu madrasah katanya terputus sanad ilmunya, ya. Itu yang ngaku-ngaku Asy'ariyah katanya itu sanad ilmunya terputus, nggak sampai ke Imam Abu Hasan Asy'ari karena Abu Hasan Asy'ari sudah balik ke mazhab salaf. Nah, satu lagi yang sebelah sini karena merasa dipojokkan, ya mengatakan bahwa itu Ibnu Taimiyah, Abdul Wahabi itu juga terputus sanad ilmunya, itu tidak sampai ke atas tadi, itu kan katanya sampai Imam Tahawi, sampai Imam Ahmad bin Hanbal itu. Ya, ternyata ada yang nulis buku juga bahwasanya Wahabiyah Salafiyah Mu'asilah itu tidak ada kaitannya dengan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi hal-hal seperti ini ya ini kita cukup pusing juga gitu ya, untuk menghadapi hal-hal semacam ini, realitas di lapangan ini. Jadi dari satu ekstrim ya akan melahirkan sikap yang ekstrim lagi. Ada aksi, ada reaksi. Yang ini menurut saya sangat merugikan. Ya. Ketika kita berbicara sebagai Muslim, tentu patokan kita adalah akidah Islamiyah yang pokok-pokoknya, dasar-dasarnya dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Semua sepakat atas prinsip-prinsip itu. Ya, kembali kepada Al-Quran ya sebagai pedoman sumber hukum, kemudian juga percaya kepada Sunnah Rasulullah sebagai sumber hukum yang kedua, otoritas kedua di dalam syariat Islam. Ya, dan Sunnah Nabi itu juga dalam pengertian kita mayoritas umat Islam Ahlus Sunnah ini adalah ya sunnah, ya yang dipraktekkan, yang diucapkan, yang ditakrirkan oleh Rasulullah, bukan yang lain, ya bukan oleh imam-imam yang suci. Kan kalau sunnah menurut Syiah itu kan ya sunnahnya al-maksumin, ya 14 manusia suci include Rasulullah, kemudian 12 imam Syiah jadi 13 plus satu siapa itu Sayyidah Fatimah, ya, ibunda Hasan dan Husain. Ya, inilah yang disebut dengan sunnah, ya, sunnatul maksum. Kalau kita kan tidak mempercayai seperti itu. Ya. Kemudian juga penghormatan terhadap sahabat Nabi tadi sudah disinggung oleh Ustadz Tiar, menjadi patokan platform bersama ya, yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Perkara ini mau menjelaskan soal takwil, ya, apakah itu taktil, apakah kemudian yang menolak untuk takwil lalu disebut sebagai mujassimah. Ini kan juga persoalan yang tidak mudah ya. Ketika semua faksi dalam akidah itu menyatakan bahwa kami percaya Allah itu tidak sama, tidak serupa dengan makhluk, tentu ini tidak bisa dikatakan bahwa ini adalah masuk dalam kategori tajsim. Tapi karena mungkin ada subhat ya, isbatnya itu ya, maka lalu kemudian banyak orang menduga, dan lalu kemudian apalagi didorong oleh faktor politik tadi ya, ada sentimen-sentimen politik, ada kontestasi politik. Ini kan kontestasi politik ini, kalau dulu diskusi di antara misalnya Ibnu Taimiyah mengkritisi Imam Ar-Razi ya, Ibnu Taimiyah mengkritisi ahli kalam dalam kitab Tadarrut Ta'arudil Aqli wan Naqli itu masih murni, artinya saling kritik di antara mazhab Asy'ariyah ini dengan Asy'ariyah itu biasa, itu zaman dulu biasa. Artinya tidak sampai segaduh sekarang ya. Itu dalam konteks ilmiah ya, dalam konteks memang ingin memformulasikan masing-masing ingin ta'yidul mazhab ya, atau memperkuat kecenderungan orientasi mazhabnya. Itu biasa, dan Ibnu Taimiyah juga dikritik oleh pihak Asy'ariyah, itu juga biasa. Sampai konon katanya kitab-kitab Ibnu Taimiyah itu selama berabad-abad terkubur, artinya tidak ada yang mengkaji ya, tidak ada yang mentahqiqnya. Kenapa? Karena memang situasi politik pada masa itu memang sudah, katakanlah dengan adanya peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Ibnu Taimiyah itu, katakanlah umat Islam ini sudah berpihak kepada mayoritas Asy'ariyah ya, apalagi
dukungan daripada kekuatan politik pada saat itu, ya. Golongan politik Asy'ariyah Sunni ini memang semakin kuat, semakin kuat. Tapi kita tidak sampai mereka kemudian mengkafirkan, ya, sosok Ibnu Taimiyah misalnya. Beda zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ini sudah berbeda sedikit antara satu kubu ini dengan kubu yang sebelah ini, sudah saling mengkafirkan. Ada penulis, saya tidak mau sebut namanya, dari Yordania kalau tidak salah, yang jelas-jelas menulis buku mengkafirkan Ibnu Taimiyah. Ya. Satu lagi yang balas juga, begitulah, antar saling balas membalas begini. Jadi saya pikir umat ini yang kasihan, ya. Umat ini yang terombang-ambing pada akhirnya. Kenapa? Karena ketidakdewasaan kita, ketidakdewasaan para tokoh-tokoh yang menjadi panutan di kalangan aliran-aliran akidah ini, yang kemudian berperilaku terlalu berlebihan, ya. Kenapa saya katakan berlebihan? Ya, kita mengagumi sosok seseorang tokoh atau pemikiran, ya bolehlah kita kagumi, ya, tetapi jangan sampai kita mengkultuskan, sampai kita lalu memaksumkan orang tersebut, karena kita punya semua prinsip sepakat tidak ada yang maksum kecuali, ya, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Semua orang bisa diterima pendapatnya, bisa ditolak, ya, kecuali kata Imam Malik bin Anas, sahibu hadal maqam, yaitu Rasulullah SAW. Maka saya kira semua yang di sini misalnya, ya, teman-teman Persis ngefans kepada Ustadz Hasan atau yang lain-lain, ya, yang NU juga ngefans kepada Kiai Hasyim Asy'ari dan lain sebagainya, yang Muhammadiyah ngefans kepada Kiai Ahmad Dahlan, itu tetap harus kita letakkan dalam koridor wala kita kepada Islam, keberislaman kita yang menyatukan al-jami, ya, yang menyatukan seluruh komponen umat Islam ini, itu haruslah dilihat seperti itu, ya. Nah, saudara sekalian, yang berikutnya adalah yang ingin saya singgung adalah mengenai perkembangan daripada institusi-institusi Islam, ya. Kita melihat ada upaya-upaya kita untuk menyatukan, ya, paling tidak memperkuat silaturahim di antara madrasah-madrasah, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Ya, sebab di dunia Islam kita harus mengakui, ya, 90% ulama berikut karya-karya tulis yang dijadikan rujukan oleh seluruh kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, mau tidak mau, suka tidak suka, ya, mereka beraliran menyatakan dirinya sebagai golongan Asy'ariyah, ya, golongan Asy'ariyah. Kalau mau dikorek-korek lagi, mau Asy'ariyah yang mana? Mau Asy'ariyah yang Kulabiyah atau Asy'ariyah Abul Hasan Asy'ari? Kembali ke masa salaf, ya. Ini mudah-mudahan moderatornya tidak marah-marah. Ya, jangan dikorek-korek lagi. Mau Asy'arinya yang mau yang mana, ya bodoh amat gitu, ya. Umat itu nggak perlu itu, umat itu perlunya apa? Perlunya adem, ya, tentram, harmonis, ya, bisa maju, bisa berdagang, bisa sekolah, bisa isi bensin, bisa isi dapur bisa ngepul, gitu, ya. Itu tidak masuk dalam persoalan kebutuhan umat sehari-hari, dalam masalah-masalah kita mau rincinya Asy'ariyah mau bagaimana. Nah, kalau mau bicara Asy'ariyah itu sebenarnya, Pak, ya, tadi saya cerita gimana pandangan Hasan. Ustadz Hasan juga menerima takwil, ya, ada takwilnya, ya, tapi dengan dalil, ya. Kemudian dia masih pakai sifat 20. Lah di Muhammadiyah juga itu, di himpunan putusan tarjih itu tentang sifat-sifat Allah itu juga pakai sifat 20, Pak. Dan sampai sekarang tidak pernah dimasuk. Meskipun ada kalangan misalnya kelompok misalnya, ya, yang alumni Madinah misalnya masuk Muhammadiyah itu mau menjadikan ini mainstream mazhab Asy'ari sebagai akidahnya Muhammadiyah, itu tidak bisa juga. Artinya begini, kita harus memandang bahwa ketika di awal-awal ada tren dinamika pembaharuan Islam di Indonesia ini, sebenarnya pembaharuan dalam fikih, tidak masuk dalam masalah-masalah yang sekarang ini menjadi gaduh. Persoalan akidah Asy'ariyah itu sesat atau tidak, itu nggak ada. Jadi Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari, Hasan itu semuanya masih kiblatnya itu masih Asy'ari, ya. Yang ada adalah pembaharuan dalam fikih, ya. Muhammadiyah menggunakan metode tarjih misalnya, ya, tentu dengan menghormati pendapat mazhab-mazhab 4 yang ada di kalangan Sunni.
tetapi tidak mengikatkan diri, tidak fanatik kepada salah satu mazhab, ya kan? Persis juga seperti itu, ya. Dan yang lain-lain yang disebut dengan gerakan pembaruan yang lalu kemudian diasosiasikan kepada Wahabi, ini kan hanya karena apa? Ada semacam sindrom, karena itu berbarengan dengan munculnya, menguatnya gerakan Wahabiyah di Arab Saudi yang kemudian menguasai Haramain. Ya, itu kan masalah sentimen politik sebenarnya. Tapi kita tidak bisa menggeneralisir bahwa ini yang terpengaruh dengan kebangkitan Wahabiyah di Arab Saudi itu lalu kemudian dia semua jauh jadi Wahabi semua, gitu ya. Dan itu bisa dibuktikan di Muhammadiyah dalam persoalan akidah itu selama ini yang sejauh saya periksa itu belum masuk menjadi mainstream ya persoalan akidah Ibnu Taimiyah itu. Ya. Meskipun kita sama-sama menghormati, tidak mengatakan itu sesat atau tidak mengatakan salah, tapi sejauh yang ini yang masih dipakai dalam diktum-diktum masalah akidah di himpunan Tarjih Muhammadiyah itu adalah masih menggunakan pendekatan corak Asy'ari. Ya, itu yang masih dominan. Ya, ini boleh dicatat semua wartawan bahwa ini yang menyatakan Wakil Ketua Majelis Tabligh Muhammadiyah. Artinya saya punya ada data, ada dokumen. Ya. Saya sudah bolak-balik baca itu, kemudian saya tanyakan juga kepada beberapa tokoh, termasuk ada tokoh yang menulis buku tentang paham agama dalam Muhammadiyah. Kesimpulannya kok hampir sama dengan pengamatan saya seperti itu. Ya. Artinya ini harus kita pahami, jangan kita menilai, menjudge satu gerakan organisasi itu hanya dari cover bukunya, ya, atau dari perilaku pemikiran sebagian orang-orang yang ada di situ yang kebetulan memang mungkin ini yang lebih kuat suaranya gitu. Tapi bacalah dari dokumen-dokumen aslinya, nah, ya, apa namanya, yang masih muktamad ya, yang masih dipegang ya. Mungkin kecuali dalam masalah apa itu kemarin ada diskusi misalnya ada kontroversi misalnya yang menerbitkan ulang misalnya buku fikih, pedoman fikih Muhammadiyah tahun 26 apa berapa itu ya, yang katanya di situ masih sholat tarawihnya 23 rakaat gitu ya. Nah kayak gini-gini kan mau dimunculin juga gitu, padahal sudah dibantah, sudah diklarifikasi persoalan ini bahwa itu bukan karya tulisnya Ki Ahmad Dahlan yang pertama. Kemudian kalaupun itu mewakili pemikiran Muhammadiyah pada saat itu, ya karena memang pada saat itu pembaharuan itu belum masuk dalam masalah-masalah yang apa persoalan-persoalan yang lalu kemudian ada perubahan setelah ada Majelis Tarjih. Ya, Tarjih Muhammadiyah itu kan baru dibentuk kira-kira tahun 20-an. Ya, setelah Ki Ahmad Dahlan meninggal, ya dipimpin Kiai Mas Mansur, itu baru ada Majelis Tarjih, dan situlah diperkenalkan metode pembaharuan fikih ya, yang tidak terikat kepada salah satu dari mazhab yang 4, meskipun kita menghormati pendapat-pendapat itu. Ustaz, 1 menit lagi, Ustaz. Baik, intinya adalah bahwa dari tulisan yang sempat saya buat ya, bahwa kita kembali harus ya tisam wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang kedua, PR besar umat Islam ini adalah kita harus segera selesai untuk tinggal landas ya, untuk mendefinisikan diri kita. Mendefinisikan diri kita ini sebagai muslim, sebagai sunni, sebagai mayoritas as-sawadul azab ya. Maka dibutuhkan kedewasaan kita untuk tidak saling menyerang ya. Ya, kita percaya dengan doktrin masing-masing, itu satu hal yang sangat fundamental ya, dibenarkan dalam agama. Karena orang kalau beragama tidak yakin dengan pegangannya kan juga aneh gitu ya. Yang kedua, kita harus saling toleransi internal umat Islam ini. Kalau kita bisa keluar toleransi dengan agama lain, kenapa kita tidak bisa dengan sesama internal kita umat Islam ini? Ada rahasia-rahasia internal umat Islam, seperti halnya rahasia suami istri, jangan diumbar ke publik, ya kan? Nggak elok kalau kita punya rahasia ranjang lalu dibicarakan di halaman rumah kita, kedengaran tetangga ya. Kita berantem sama suami istri lalu kedengaran tetangga, ini kan nggak bagus. Maka itu yang diperlukan adalah kedewasaan kita, dan kita harus menyelesaikan persoalan ini sama-sama, kita menuju persatuan Islam yang hakiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Langsung saja kepada sesi yang kedua. Kalau tadi berbicara tentang sejarah tentang Ahlussunnah wal Jamaah, maka untuk sesi yang kedua ini kita akan berdiskusi tentang konsep Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana konsep Ahlussunnah wal Jamaah itu? Bagaimana batasan-batasannya? Mafhumnya seperti apa? Dan lain sebagainya. Insya Allah untuk sesi yang pertama ini, pembicara pertama insya Allah dari Aswaja NU Center PWNU Jatim, yaitu Ustaz Aris Khairul Anam LC Samahayu. Pada beliau kami berserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamnya keras berarti THR-nya masih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati para pemateri, Ustaz Tiar, Ustaz Fahmi Salim, Ustaz Amin, Ustaz moderator yang namanya saya tadi sudah banget ya, dan saya sudah dibisiki 15 menit. Jadi saya bicara dibatasi 15 menit, dan ketahuilah membatasi orang bicara itu melanggar hak asasi manusia, melanggar freedom of speech. Para hadirin hadirat semuanya, yang semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Baik, 15 menit sudah terkurangi 2 menit. Padahal perjalanan saya itu 15 jam dari Malang. Makalah sudah dipegang para peserta semuanya. Hanya intinya, ketika kami diminta untuk mendeteksi siapa Ahlussunnah wal Jamaah, untuk mendeteksi sesuatu itu dalam ilmu mantik ada 3 pendekatan atau approach. Yang pertama adalah ta'rif bil biddi, mendefinisikan sesuatu dengan lawannya. Yang kedua ta'rif bil addi, mendefinisikan sesuatu dengan menyebutkan satuan-satuan contohnya. Dan yang ketiga adalah ta'rif bil haddi, bedanya cuma huruf awalnya saja, biddi, addi, dan haddi. Haddi itu jamek mani. Mohon maaf, secara fikih saya contohkan najis. Najis itu ada yang ulama mendefinisikan dengan lawannya, ada yang dengan menyebutkan satuan-satuan contohnya, ada pula yang dengan jamek mani. Pada tataran Ahlussunnah wal Jamaah, pendefinisian sesuatu dengan lawannya itu sangat mudah, tapi kurang ilmiah. Bahwa aswaja itu muqabalatun rafidah misalnya, atau biddu syiah. Pokoknya yang tidak syiah dikatakan sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Berarti kan nanti berpotensi masuk Mu'tazilah, masuk Khawarij, Karomiyah, Jahmiyah, dan lain sebagainya. Maka kemudian harus kita compare dengan pendekatan yang kedua, ta'rif bil addi, menyebutkan satuan-satuan contohnya. Dan ternyata para pakar Ahlussunnah wal Jamaah juga memakai pendekatan ini, di mana misalnya Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasim As'ari menyebutkan siapa Ahlussunnah itu. Beliau menyebutkan misalnya dalam kitab Ziyadatul Ta'liqat, mereka adalah mufassirun, ahli tafsir, fuqaha, ahli fikih, muhaddithun, ahli hadis. Sehingga kemudian terhimpun pada saat ini, kata Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasim As'ari, mereka itu adalah yang terhimpun dalam 4 madhab, madhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Ini berarti pendefinisian aswaja dengan menyebutkan satuan-satuannya. Pendekatan senada juga dipakai misalnya oleh Murtada Az-Zabidi dalam kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin. Misalnya beliau menyebutkan 3 satuan aswaja. Yang pertama ahlul hadith, yang kedua ahlul nadhari al-aqli, yaitu Asy'ariyah dan Hanafiyah,
Secara spesifik, Asy'ariyah adalah yang mengakui imam mereka Abul Hasan Al-Asy'ari dengan segala macam konsep dan prinsip dari Abul Hasan Al-Asy'ari. Hanafiyah juga disebutkan wa imamuhum Abu Mansur Al-Maturidi. Termasuk yang ketiga yang juga disebutkan oleh Murtada Az-Zabidi dalam kitabnya Hafuz Sadah itu adalah Ahlul Wijdan Al-Kasyf wal Kasyf, yaitu orang-orang Sufiyah. Termasuk kalau kita lihat dalam kajian-kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah, mendeteksi aswaja dengan menyebutkan satuannya, misalnya yang dipakai oleh As-Safaraini dalam kitab Lawami'ul Anwar, yaitu Athariyah, kemudian juga Nadhariyah tadi kembali misalnya dipecah menjadi Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini adalah pendekatan bagaimana aswaja itu dideteksi dengan menyebutkan satuan-satuannya. Kita yakin bahwa untuk mendeteksi sesuatu supaya lebih ilmiah, ini semua harus dikompar, dan yang paling ilmiah adalah yang ketiga, yaitu ta'rif bil haddi. Mendeteksi sesuatu dengan jami' mani'. Jami' itu suatu frasa untuk mengumpulkan sesuatu yang berpotensi masuk dalam kata yang dimaksud. Tapi kemudian ada kata yang kedua atau frasa yang kedua yang disebut mani' untuk mengeluarkan yang tidak dimaksud. Misalnya yang dipakai oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, masalah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapa. Intinya kami sebutkan di makalah itu, nanti Syiah itu keluar, Khawarij dengan segala karakteristiknya akan keluar dari mafhum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk bagian dari mani', frasa yang mengeluarkan eksklusif adalah bahwa ternyata Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sangat menjaga kebersamaan, sangat menjaga harmonisasi di kalangan umat Islam. Makanya dikatakan man arada buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah. Siapa orang yang ingin mendapatkan kedamaian hidup di surga, maka seharusnya dia mengikuti al-jamaah. Dijelaskan pula, fa idza ra'aitum ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bisawadil aqdam. Kalau kalian melihat perselisihan di tengah umat Islam makin banyak, fa'alikum bisawadil a'dham, maka kalian harus mengikuti kelompok mayoritas. Inilah yang kemudian kita bisa deteksi siapa kemudian yang menjaga kebersamaan dan seterusnya. Siapa yang mau duduk bersama dan siapa yang tidak mau duduk bersama. Ini yang kemudian harus kita koreksi. Di antara Ahlus Sunnah itu tidak ada saling mengkafirkan, tidak ada saling tahajur, tanatut, tabdi dan seterusnya. Makanya dari sini kita bisa melihat benang merah. Dan kalau tadi saudara moderator mengatakan di antara benang merah itu ada benang kusut, kami sampaikan di situ ada 3 benang kusut yang kemudian merusak kebersamaan di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paling tidak ada 3 yang kami sebutkan. Yang pertama adalah cara pandang takfiri, mudah mengkafirkan orang lain, mudah mengatakan ini syirik, ini kafir dan seterusnya. Makanya sampai ada istilah kuburiyun, ubadul kubur, penyembah kuburan. Dan ketahuilah ketika kami ziarah kemudian dikatakan sebagai penyembah kuburan, warga Nahdliyin dan Nahdliyin itu sangat sakit hati, Pak. Karena kita tidak menyembah kuburan. Tawassul itu ada tawassul bidzat, ada tawassul bisifat, ada yang kemudian tawassul bil hayyil hadir, tawassul bil hayyil mayyit, atau bil mayyit atau bil hayyil ghaib. Yang menjadi perselisihan itu kan kemudian yang ketiga. Adapun tawassul bil amali sholeh menjadi kesepakatan. Tawassul bil hayyil hadir, orang yang hidup dan ada di depan kita sebenarnya juga menjadi kesepakatan. Tapi kemudian perselisihan itu memang ada di tawassul bil mayyit, tawassul dengan orang yang meninggal dunia. Ini yang kemudian sebenarnya khilafiyah. Dan kalau kita kembalikan, sebenarnya itu khilafiyah furu'iyah, tapi oleh sebagian orang kemudian ditarik pada masalah-masalah usul. Ini yang kemudian benang kusut. Dan kalau kita melihat mukhalafah, ada penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian umat Islam. Tidak langsung kemudian grade-nya itu menjadi takfir, tidak langsung bisa dihukumi kafir. Masih ada hierarki. Yang pertama tadlil, tahdid, yang kedua adalah tadlil, yang ketiga adalah takfir. Yang pertama taktik, kita menghukumi salah. Jangan langsung kemudian dibid'ahkan, difasidkan,
disesatkan dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah tadlil, menghukumi sesat. Baru kemudian yang ketiga adalah takfir, menghukumi kafir. Menghukumi kafir ini pun masih dibedakan menjadi dua, ada takfir muayyan, ada takfir mutlak. Mengkafirkan orang yang sudah melakukan perilaku atau mengkafirkan perilaku yang masih belum dikerjakan. Dan kita yakin untuk mengkafirkan sifat itu lebih mudah daripada kemudian takfir muayyan, karena barangkali orang yang kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang identik dengan perbuatan kafir, dia masih melakukan takwil dan seterusnya. Ini yang kemudian menjadi pekerjaan bersama, bahwa sebagian kalangan mudah sekali menghukumi kafir, menghukumi musyrik dan seterusnya. Dan inilah benang kusut yang pertama, cara pandang atau paradigma takfir ini. Benang kusut yang kedua adalah tadi sebagaimana sudah disinggung oleh Ustaz Fahmi, bagaimana sebagian kalangan itu mengeluarkan Asy'ari dan Maturidi, Asy'ariyah dan Maturidiyah dari barisan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Polanya sebagaimana tadi sudah disinggung juga, dikatakan Asy'ariyah itu sudah keluar dari barisan aswaja karena melakukan takwil, dan bahwa takwil itu adalah taktil dan seterusnya. Ini kemudian juga yang menjadi benang kusut. Kemudian juga dikatakan Asy'ariyah itu sudah terputus dari Abul Hasan al-Asy'ari karena sudah keluar, dikatakan Asy'ariyah sekarang itu mengikuti paham Kullabiyah, Ibnu Kullab. Dan ini pun juga sudah dijawab oleh kalangan Asy'ariyah bahwa pertama, perpindahan Abul Hasan al-Asy'ari dari paham Mu'tazilah kemudian berpindah ke paham Ibnu Kullab, dikatakan Ibnu Kullab berpindah lagi ke mazhab salaf. Perpindahan dari Ibnu Kullab, dengan kata lain Abul Hasan al-Asy'ari meninggalkan paham Kullabiyah, itu sama sekali tidak didukung oleh fakta sejarah. Itu yang pertama. Berbeda dengan sejarawan yang menceritakan perpindahan beliau dari Mu'tazilah ke mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian jawaban yang kedua, Ibnu Kullab itu masih Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Asakir dalam Tadjil Kidbil Mukhtarin, Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari dan seterusnya. Artinya perang pemikiran ini memang sudah berlangsung lama, dan kita yakin 4 pemateri ini hanya menggali dari perut-perut kitab dari yang sudah ada. Tinggal bagaimana formalisasi benang kusut ini menjadi benang merah. Ini termasuk Muhammadiyah tadi diakui. Tadi saya sampai menyeken kumpulan majelis tarjih itu, ternyata juga Ustaz Fahmi Salim juga membenarkan bahwa janganlah kemudian mengeluarkan Asy'ariyah Maturidiyah dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena itu nanti mengeluarkan mayoritas umat Islam. Sehingga kemudian kalau ini dikatakan masalah akidah, nanti surga itu jadi sepi Pak nanti. Kalau semuanya di neraka kan itu surga jadi sepi nanti. Padahal arduhas samawat wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Yang terakhir, benang kusut yang ketiga yang kemudian kita dapati sampai sekarang adalah tuduhan orang lain, kelompok lain sebagai pelaku bid'ah. Ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu terjemahnya pelaku bid'ah, bukan ahli bid'ah. Kalau ahli bid'ah itu ahli dalam masalah bid'ah. Saya yakin kita ini ahli bid'ah, artinya ahli dalam mengkaji masalah bid'ah. Jadi pandangannya tidak sesempit sebagian kalangan yang mudah sekali mengatakan ini bid'ah. Ini kalau satu versi mereka bid'ah itu semuanya sesat, berarti ya semuanya sesat, lagi-lagi nanti surga itu sepi Pak. Kalau kita lihat perbedaan sebenarnya, kalau kita secara bijak mengkaji dalam perut-perut kitab para ulama kita, bukan dari dinamika medsos, media sosial, ternyata ulama yang mengakui adanya bid'ah hasanah ini mayoritas ulama. Dan memang kita akui ada kelompok yang tidak mengakui adanya bid'ah hasanah. Sebenarnya pertama dalilnya sama, yang berbeda adalah interpretasinya atau penafsirannya. Yang pertama misalnya, kelompok mayoritas mengakui adanya bid'ah hasanah, disebutkan 4 madhab lengkap. Misalnya Ibnu Abidin mewakili madhab Hanafi, dan ulama Hanafi yang lain juga seperti itu. As-Safaraini Al-Hambali dari madhab Hambali pun juga ada, dan banyak yang mengakui eksistensi keberadaan bid'ah hasanah. Belum lagi, apalagi madhab Syafi'i, Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdussalam
dalam kitab Qawaidul Ahkam, Al-Qarrafi Al-Maliki dalam kitab Anwarul Buruk fi Anwa'il Furuk, itu semuanya mengakui bid'ah hasanah dengan pola yang mereka sampaikan. Bid'ah itu ada 2, bahkan bid'ah itu ada 5. Dikembalikan kepada Al-Ahkam At-Taqlidiyah, ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah makruh, ada bid'ah haram, ada bid'ah mubah. Ada 2 kemudian memang yang tidak mengakui bid'ah hasanah, misalkan Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam dan juga Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Tapi kalau kita lihat sebagai paragraf penutup dari apa yang kami sampaikan, kalau kita lihat, mari kita lihat ulama-ulama yang membicarakan masalah bid'ah ini, yang dikatakan semuanya adalah ahli bid'ah. Nah, memang ahli dalam masalah bid'ah. Mereka itu ternyata yang membicarakan masalah bid'ah, mau dibagi atau tidak dibagi, bid'ah itu ada yang hasanah atau kemudian semuanya sayyi'ah, rata-rata mereka itu hidup di abad ke-7 dan 8 Hijriah. Abad ke-7 dan 8 Hijriah. Kalau sekarang kita hidup di abad 1437, berarti kita hidup di abad berapa sekarang? 15. Kalau perdebatan itu sudah selesai di abad ke-7 dan 8, sekarang kita berada di abad ke-15. Berarti perdebatan ini sudah berlangsung berapa abad? Sudah 7 sampai 8 abad. 700 sampai 800 tahun sebenarnya konsep bid'ah ini sudah selesai. Sudah selesai, tidak ada yang baru dalam masalah bid'ah. Yang ada itu cuma contoh-contoh parsial. Misalnya zikir berjamaah setelah sholat, itu bid'ah hasanah apa tidak? Merayakan maulid, memperingati maulid Nabi, itu bid'ah apa tidak? Zikir dengan suara keras bid'ah apa tidak? Isra Mi'raj bid'ah apa tidak peringatannya? Itu contoh-contoh parsial. Tapi sebenarnya secara konsep sudah selesai karena para ulama sudah membahasnya 800 tahun yang lalu. Ini yang kemudian harus kita pikirkan. 800 tahun, kata orang Jawa, bolong 100 tahun gak mari-mari. Umat Islam membahas bid'ah gak bid'ah itu 800 tahun sudah selesai. Bahasa Inggrisnya tak remare. Ibunya Satwa ini orang Bangkalan ternyata, MA Madura asli. 800 tahun tidak selesai-selesai. Musuh Islam itu sudah sampai bulan, Pak. Musuh Islam itu sudah sampai planet Mars. Kita masih bahas masalah kuburan. Kita tuh masih bahas masalah tahlilan. Ini yang kemudian harus kita pikirkan bersama. Padahal secara konsep sekali lagi tidak ada yang baru dalam masalah bid'ah, baik bid'ah hasanah maupun bid'ah dhalalah yang disampaikan oleh para ulama kita. Baik, terima kasih. Insya Allah saya pemateri yang paling tepat waktu 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pas 15 menit lebih 1 menit. Itu tambahan saja lah buat kasihan kan dari Jawa Timur. 15 jam berbanding 15 menit cukuplah tambahan 1 menit tadi. Untuk nanti saya insya Allah akan dipertajam di sesi diskusi. Untuk selanjutnya langsung saja kepada Ustaz Amin Mukhtar. Silakan Ustaz. Sampai mungkin sampai 15 lah. 12-15 insyaallah. Silakan Ustaz. Alhamdulillah ala ni'amihi dzahirah wal batinah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Yang pertama-tama perlu saya sampaikan ucapan terima kasih dari Lingkungan Jazz Laporan Kafiro kepada 3 pemateri yang diberi kesempatan untuk menyampaikan lebih dahulu, sehingga dari 3 pembicara kloter pertama ini saya berpikir harus di posisi mana untuk membicarakan tentang masalah aswaja. Tadi yang terdekat Ustadz kita tampaknya menganalisa persoalan aswaja ini dengan cita rasa mantik dan rasa NU. Nah, tentu saya sudah mendapat bocoran bahwa
Ustaz akan membedah aswaja ini dari cita rasa itu. Kalau saya juga masuk ke cita rasa yang sama, maka hasanah kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia tidak menjadi luas. Nah, karena itulah maka pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi, mendeteksi apa sebetulnya aswaja itu saya gunakan dalam dua pendekatan. Satu pendekatan ilmiah disiplin ilmu cita rasa usuliyun itu fikih, yang kedua cita rasa persis. Jadi mari kita nikmati rasa aswaja, rasa persis itu seperti apa. Nah, karena itulah dalam konteks cita rasa persis tentu saya tidak representatif mewakili pandangan persis, kecuali sama seperti tadi Ustaz Fahmi katakan, ada dokumen resminya dari Jamiah Persis. Dalam hal ini lembaga yang paling berwenang di Jamiah secara keputusan yaitu Dewan Hizbah. Nah, karena itu saya coba buat secara sederhana, karena jam segini kajian bobot berat seperti ini, baca makalah sudah pasti ngantuk gitu kan. Nah, karena itu tidak usah dibaca, Bapak Ibu jauh lebih paham daripada kami. Maka saya buat secara sederhana saja bahwa dalam pendekatan teori ilmu usul fikih, mendeteksi aswaja pada dasarnya terjadi perkembangan yang saya sebut dari hulu ke hilir ada nuansa yang berbeda. Ketika memposisikan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kami menyebut dalam posisi ke hulu, pada dasarnya benang kusut itu tidak terjadi. Sebab problem aswaja ini baru kemudian terjadi itu setelah kita mengkaji aswaja justru ada pada wilayah di hilir. Secara teori ilmunya dalam pendekatan usul fikih ini, ketika aswaja dimaknai dalam pendekatan istilah syar'i, semua pasti sepakat tentang sifat aswaja itu bagaimana. Tetapi saat aswaja ini ditelaah melalui pendekatan istilah disiplin ilmu baik inter maupun antar disiplin, itu ada problem walaupun tidak jadi benang kusut. Nah, disinilah yang saya sebut bahwa aswaja menjadi problem itu sangat identifikasi ternyata kita lakukan berdasarkan telaah ilmu usul fikih ini itu pada saat ada di hilir ketika menjadi madrasah alam. Nah, inilah yang ingin dicoba diajar yang kami pahami paling tidak dalam hal ini ahasan, bahwa saat memetakan anatomi tentang aswaja ini tidak kepada anatomi periode ketika aswaja ditelaah dalam posisi istilah urfi, baik urfi am yang kita sebut ashabul hadis maupun urfi khos dalam analisa ahli kalam. Nah, karena itulah maka secara sederhana kalau dikembalikan kepada hulu, kepada mata airnya, tentu problem benang kusutnya bukan internal aswaja, tetapi problem pasti dengan eksternal. Dalam hal ini Nabi menyebut paling tidak sinyalemen 7 atau 70 itulah yang harus memang benang kusut yang tidak mungkin untuk diadakan satu konsolidasi untuk diluruskan. Tetapi antar internal dari Ahlus Sunnah ini pada dasarnya tidaklah kusut. Ini yang saya sebut dengan istilah hakikoh syar'iyah dan hakikoh urfiyah. Hakikoh syar'iyah istilah aswaja
itu berdasarkan dalil syar'i, baik secara nas maupun mustanbato, artinya disimpulkan, maka pendekatan yang manapun dari sisi hakikat syar'iyah kesimpulannya relatif sama, yaitu bahwa yang namanya aswaja adalah umat Islam yang teguh untuk memegang ajaran Nabi dan para sahabat. Itu identitas umum yang diambil aswaja ini kalau dari mata air atau dari hulu. Tetapi saat berbicara aswaja dalam perspektif hakikoh urfiyah, maka terjadi problem. Walaupun sekali lagi problem belum tentu jadi benar kusut, tetapi menimbulkan problem ilmiah. Ketika ashabul hadis memandang bahwa yang namanya ahlus sunnah wal jamaah itu komprehensif bukan hanya di ranah akidah, mencakup wilayah akidah, ibadah, dan akhlak. Sehingga di dalam tulisan saya diberi contoh, mana ciri akhlak ahlus sunnah wal jamaah, termasuk memperhatikan sumber makan dari mana. Maka disebut ahlus sunnah wal jamaah. Itu aspek ahlus sunnah wal jamaah, tidak hanya di bidang akidah, tetapi komprehensif menyangkut 3 bidang di dalam agama Islam syariah, akidah syariah, dan suluk atau akhlak. Itu nanti kita bicarakan problem tersendiri tentang masalah konsep tasawuf. Nah, sedangkan ketika ditarik dalam pendekatan konvensi, makna hakiki konvensi, ternyata ada sebagian madrasah yang mengartikannya satu, wilayahnya jadi di bidang akidah. Yang kedua, ada problem saat identifikasi ini diterapkan pada sosok atau kelompok. Dari mulai yang membuat kategori 8 Thaifah seperti Abdul Qahir Al-Baghdadi, sampai yang membuat cuma 1. Nah, tentu pendekatan yang dilakukan ini menimbulkan problem baru dalam pendekatan ilmu, sehingga Persis ingin mengajak membicarakan ahlus sunnah wal jamaah itu paling tidak meminimalisir problem yang ada itu secara ilmu, itu diajak kembali kepada hulu yang semua insya Allah pasti akan sepakat tentang sifat utama yang namanya ahlus sunnah wal jamaah. Nah, secara resmi hal ini telah disidangkan oleh Persis di tahun 1995, itu tanggal 27 Muharram bertepatan dengan 26 Juni. Secara resmi Persis menyatakan bahwa ahlus sunnah wal jamaah itu ialah orang atau kelompok orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah serta menjauhkan diri dari syirik dan bid'ah. Ini aswaja rasa Persis. Ya. Sekarang apa identitas umum yang bisa terukur dilihat dari sisi akidah syariah dan akhlak? Ternyata Persis sudah membuat rumusan 9 ukuran 9 akidah, kaidah umum aswaja. Jadi Persis membuat 9 kaidah umum aswaja, dan ini merupakan pengukuhan apa yang dilakukan oleh para orang tua Persis selama ini, sehingga saya sebut tadi antara asariyah dan asariyah itu terakomodir dengan rumusan 9 kaidah umum aswaja yang saya katakan tadi. Ini cita rasa Persis. Makanya dilihat dari aspek ini, bisa jadi Persis itu dari sisi akidahnya seperti ada rasa Ibnu Taimiyah atau ada Imam Ahmad, tetapi di aspek tertentu ada rasa rada Asy'ariyah.
karena ini diakomodir, dikembalikan kepada kaidah umumnya. Saya ambil contoh saja, misalkan tentang urusan bid'ah. Persis mengatakan bahwa usuluddin dan akidahnya itu sifatnya baku. Rasul telah menjelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka setiap yang diadakan dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Ini kaidahnya. Tetapi bagaimana mentakyid kaidah ini? Nah, maka ada wilayah yang harus dipatuhi, yaitu berkaitan dengan masalah otoritas. Ketika kaidah ini diterapkan. Nah, inilah yang sekali lagi Persis membuat rumusan kaidah umumnya, tetapi bab takyid dalam persoalan-persoalan apa, maka ini satu di antara yang saya katakan tadi, ini ada tahapan yang harus ditempuh, yaitu ada fatwa khusus yang berhubungan dengan kasus-kasus tertentu. Nah, dari aspek ini bisa jadi kan aswaja rasa NU menganggap oh Persis ini salafi, sebab hanya menerima konsep yang bid'ahnya cuma satu, tidak menerima konsep 2 atau 5 kan gitu. Oke, kalau misalkan teman-teman dari Asy'ariyah atau NU menganggap bahwa ini ada rasa Wahabi gitu kan, ternyata Persis juga mengakomodir, karena itu paradigma ilmiah yang dibangunnya adalah ini semua kaidah ini sesuai dengan hulu, tidak dihilir, yaitu menerima takwil selama memenuhi syarat takwil. Itu satu di antara yang masuk dalam 9 kaidah umum aswaja versi Persis. Nah, jadi yang ingin saya tegaskan bahwa problem kita hari ini 1000 tahun mengkaji data dan fakta tentang masalah aswaja ini, tampaknya ada gap antara anggap saja alim ulama dengan para mubalik atau kalangan umat, apalagi akses data dan informasinya itu lebih mengandalkan kepada medsos. Nah, maka yang diinginkan dalam konteks keputusan Dewan Hizbah ini, maka ini diajarkan paling tidak pada saat ada cita rasa yang berbeda, maka semuanya tetap dalam standar kaidah umum tanpa sembarang untuk menghukumi orang. Yang tadi Ustaz Faris katakan 3 benang kusut dalam urusan pengkafiran, kemudian urusan pembid'ahan, yang satu lagi Asy'ari dikeluarkan dari rumah tangga Ahlussunnah wal Jamaah. Saya kira demikian yang ingin disampaikan. Mudah-mudahan ini melengkapi cita rasa lain yang memberikan satu gambaran bahwa pada dasarnya Ahlussunnah wal Jamaah ini bisa jadi diposisikan menjadi rumah tangga yang harmonis, bisa jadi memang jadi benang kusut. Itu tergantung kita sikapi, dan ini yang ingin disampaikan kepada pemuda Persis, atau yang diinginkan adalah menyikapinya atas paradigma ilmu, bukan sentimen golongan atau ta'assub terhadap organisasi. Demikian kira-kira yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa mencukupi apa yang telah lengkap disampaikan oleh 3 pembicara sebelumnya. Aku lupa lihada wa astagfirullah li wa lakum. Alhamdulillah sesi pertama kita sudah selesai. Nanti siapkan pertanyaan yang sekritis mungkin, setajam mungkin, setajam silet. Kalau nggak ada silet ya pisau juga nggak apa-apa lah. Baik, silakan nanti pertanyaannya dipersiapkan. Yang paling kritis dan lain sebagainya silakan semuanya. Atau mau mengendorse silakan, ataupun tapi yang paling diharapkan sebetulnya pengkritisan terhadap agenda-agenda yang poin. Pada intinya hampir sama sebetulnya ya. Dalam artian sama itu, kalau ibarat permen mungkin nano-nano. Nah, ini ada
berbagai macam rasa, tapi semuanya sepakat bahwa ini adalah permen, bukan yang lain. Nah, ini juga sama. Masing-masing dari para pembicara pun seolah mengatakan hampir hal yang sama, bahwa rumah daripada Aswaja ini adalah bukan sempit tapi besar, baik itu dalam pandangan Persis, dalam pandangan Muhammadiyah, ataupun dalam pandangan NU. Saya kira tadi dari para pembicara sudah dijelaskan panjang lebar dalam waktu 15 menit. Nanti insya Allah tepat jam 1 nanti kita akan mulai kembali hadir di sini untuk berdiskusi dengan para pembicara yang ada di depan kita kali ini. Silakan siapkan pertanyaannya. Insya Allah nanti ada sekitar waktu sekitar 2 jam ya, sampai jam 3 insya Allah